B. Menemukan keberadaan Maya. Kenalkan Mei, temanku sekaligus atasanku Ibda Nagala, Inspektur 2. Daksa memanggil Maya untuk bergabung duduk bersama di ruang tamu. Sepupunya itu mengenalkannya dengan pria yang dikenalnya saat di perjalanan. Dengan kursi bersebelahan, pria itu yang membuat Maya mengingat akan Dina dan Lingga. Pria yang bernama Nagala Braja itu tersenyum manis dengan mengulurkan tangannya kepada Maya. Nagala Braja, ini yang kedua kalinya aku bertemu dengannya, ucap Gala. Oh, ya, apa Maya? Wanita yang kamu ceritakan kepadaku Gal. Ya, Gala tersenyum, senyum dan tatapannya tak lepas dari Maya. Kalian berjodoh berarti. Daksa tertawa menggoda keduanya, dengan Maya yang terdiam. Tiba-tiba pikirannya mengingat Lingga. Seharusnya aku memanggil dia kakak karena ibuku adik dari ayahnya. Daksa menjelaskan, berhubung umurku lebih tua darinya, apalagi dia perempuan. Maya harus memanggilku kakak karena dia adik perempuanku. Iya kan Mei? Daksa menatap Maya. Mei, Maya, ya kak. Maya tersadar dari pikirannya, ia tidak fokus mendengarkan pembicaraan keduanya. Entah apa yang dibicarakan Daksa, Maya hanya menjawab, ya. Sebelumnya, selisih hanya 15 menit dari kepulangan Maya dan Big Hima dari ladang. Daksa bersama temannya tiba di rumah. Daksa sudah hafal, jika rumah kosong, orang tuanya masih berada di ladang. Begitupun dengan adik-adiknya, Dika dan Dania masih berada di sekolah dan sekitar jam 2 baru sampai di rumah. Saat temannya meminta izin untuk ke kamar mandi, Daksa membawa tas berisikan pakaian masuk ke dalam kamar. Tidak lama sang ibu datang masuk ke dalam kamar. Bu, kapan sampai? Sang ibu bertanya. Baru saja. Kamu sehat kan? Hima meraup wajah anaknya penuh dengan kasih sayang dan kerinduan. Seorang anak yang akhirnya mampu mengangkat derajat orang tua. Kerja kerasnya bersama suami menjadi petani selama ini tidak sia-sia. Berpanas-panasan berpeluh keringat tidak dirasakannya. Segala doa dan upaya Hima panjatkan dan perjuangkan demi mewujudkan cita-cita Daksa menjadi abdi negara. Saat berpangkat Aibtu Ajun Inspektur 1, Daksa ditugaskan di kota. Ia akan pulang saat hari liburnya. Buk, Aibda Gala ikut pulang. Benarkah? Di mana? Ibuk tidak melihatnya. Di kamar mandi. Ibuk akan masak pepes ikan kesukaannya. Baru saja ibu dan sang anak itu keluar dari dalam kamar. Mereka mendengar teriakan Maya dari arah belakang. Maya bantu Bibik menyiapkan makan siang dulu kak. Maya memilih untuk ke dapur meninggalkan dua pria, dengan Gala yang terus memperhatikannya. Bang Maya kangen, bicara dalam hati, Maya tak mampu menutupi rasa rindunya. Seminggu berada di sini, ia pikir akan terbiasa dan mampu untuk tidak memikirkan Lingga. Tapi ia salah, hati dan pikirannya tidak bisa lepas dari pria itu. Maya juga rindu akan Umi dan dua adiknya, Maka dan Mada, dua adik kembarnya itu sama besarnya dengan Dika. Ia juga rindu akan Dina, rindu akan Kang Oleh, rindu akan Tante Rosa yang sudah ia anggap sebagai ibunya. Sedang apa mereka? Tanpa sadar pertanyaan itu keluar dari mulutnya. Dengan sorot mata kosong, Maya berdiri di depan kompor dengan wajan di atasnya yang berisikan tempe sedang digoreng. Mei, gosong. Cepetan diangkat, Big Hima mengingatkan dengan menepuk pundak. Iya Big. Maya segera mengangkat tempe goreng dengan tampilan sebelah sisi gosong sebelah sisi tidak. Jangan melamun Neng, sudah. Sekarang siapkan makan siangnya, pepesnya juga sudah matang. Setelah itu panggil Nakgala dan Daksa untuk makan siang. Kamu temani ya, Mei, Bibik nanti tunggu mamangmu datang. Mamang kemana Bik? Bukannya tadi pulang bareng Bibik. Diminta datang ke rumah Pak Kepala Desa, Neng. Derajat. Maya tertunduk malu saat di meja makan dengan goreng tempe gosong hasil gorengannya. Apalagi harus disajikan untuk tamu. Tempenya separuh gosong Bu, Daksa bertanya, sambil membolak-balikkan tempe di atas piringnya. Si Neng gorengnya sambil melamun sah. Daksa dan Gala yang mendengar tertawa. Ih Bik, jangan bilang-bilang kenapa. Rasanya tetap enak, Bu, apalagi yang memasaknya wanita cantik.
Gala berkomentar sekaligus memuji Maya. Ia tetap memakan tempe separuh gosong itu ke dalam mulutnya. Daksa dan Big Hima tersenyum mendengar ucapan Gala. Dinikmati makannya nak Gala, maaf seadanya. Ibu tinggal ya. Terima kasih Bu, ini sudah cukup nikmat. Ada tempe spesial dan pepes ikan. Membuat Maya tersedak, mendengar ucapan Gala. Mei hati-hati, ucap Daksa dan Gala bersamaan. Derajat 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 derajat. Sedangkan di Jakarta, Lingga belum juga pulang ke rumah saat Luciana menghubunginya. Berulang kali wanita itu meminta Lingga untuk pulang menemuinya. Dengan alasan kesibukan dan pekerjaan, Lingga belum bisa mengabulkan keinginannya. Hingga Luciana memutuskan menemui putranya di kantor. Sedangkan Lingga, ia bersama Robi sedang berada di ruang diskusi, sedang membahas beberapa program baru yang akan tayang bersama tim produksi. Menganalisis ulang tayangan bersama tim pengawas sebelum menjadi ranah KPI yang bertugas mengawasi. Yang mempunyai hak penuh memberikan sensor penyangan jika dianggap tidak layak. Rekamannya sudah dikirim melalui email Pak. Kita harus bergerak lebih cepat karena waktu penayangan dimajukan 1 hari dari jadwal yang dibuat. Bisa kita mulai? Ketua tim strategi programming mulai memberikan instruksi. Apa tidak menunggu Dodi dan kawan-kawan? Salah satu tim pengawas mempertanyakan. Tim di lapangan sedang dalam perjalanan kembali ke Jakarta. Kita tidak bisa menunggu. Jam 6 pagi sudah harus naik di berita dan jam 4 sore sudah harus tayang di sebuah program baru kita, Ketua Tim Produksi menjelaskan. Baik, dimulai saja. Bagaimana Pak Lingga? Ketua Tim Programming bertanya kepada pria yang sedang menunduk menatap ponselnya dengan jari yang sedang mengetik. Ya, lanjutkan, tidak masalah. Dan saya mendengarkan. Lingga bicara dengan mengangkat kepalanya melihat rekan-rekannya dan kembali lagi membalas banyak pesan penting dari Johan, Lendra dan Ryan. 10 menit, 20 menit tayangan terus diputar, dengan menayangkan dan menyorot beberapa tempat di sebuah desa yang menjadi pusat inti dari acara. Sesekali Lingga mengalihkan matanya dari ponsel untuk melihat ke layar lebar dengan memperhatikan yang sedang diulas hingga sesi wawancara kepada para petani dan pekerja. Dred, ia harus menunduk lagi membaca pesan dari Ryan yang menjelaskan. Nama Maya ada di daftar perjalanan bus malam antar kota. Tapi tidak tertulis jelas alamat lengkapnya. Hingga telinganya menangkap sebuah kalimat jawaban dari tayangan yang sedang diputar dan membuat para tim ikut tertawa. Wow, senang sekali Mbak. Apalagi pekerja wanitanya baik-baik, cantik-cantik, seperti teman saya ini loh, Mbak Rahayu dan Mbak Maya. Menambah semangat kerja. DGG. Maya, dengan ponsel yang terjatuh ke lantai. Pak Anda baik-baik saja? Robi bertanya setelah mengambil ponsel Lingga yang terjatuh di dekat kakinya. Stop, Lingga langsung menatap layar. Ada apa Pak? Ketua tim pengawas bertanya. Apa ada yang salah? Tidak, tidak ada yang salah. Dengan hati yang berharap banyak akan Maya benar adanya. Hatinya berubah berdebar. Mundurkan 5 detik ke belakang sebelum wawancara. Lingga meminta bawahannya yang mengendalikan proyektor LED untuk mengulang beberapa detik sebelumnya. Lingga dapat melihat sosok wanita yang dirindukannya berada di tengah-tengah para pekerja pengupas bawang. Maya, Maya, dengan suara bergetar, mulutnya mengucap satu nama. Lingga tak kuasa menahan rasa bahagianya. Tuhan menunjukkan jalan kepadanya. Yang membuat akhirnya ia mengetahui keberadaan Maya. Walaupun menggunakan topi yang menutupi separuh wajahnya. Tetapi Lingga sangat yakin kalau wanita itu adalah Maya. Maya Mawanda. Wanita yang dicarinya, wanita yang seminggu ini membuatnya menggila akan cinta, menggila akan rindu yang membuncah. Rob, lanjutkan sampai selesai. Hasil akhirnya aku akan menyetujui. Dan tolong kamu kirimkan alamat desa itu ke aplikasi pesan. Lingga meraih ponselnya bergegas meninggalkan ruangan di saat menganalisis belum selesai. Membuat para tim terheran-heran akan sikap Lingga. Mereka bertanya-tanya apa ada yang salah dari apa yang dilihatnya di layar monitor. Pria yang menjabat sebagai pimpinan umum itu mendadak meninggalkan diskusi yang masih dalam pembahasan. Membuka pintu ruang kerjanya, langkah kakinya terhenti.
Lingga terkejut saat mendapati Luciana tengah duduk di sofa menunggunya. Wanita yang beberapa pekan terakhir ini dihindarinya. Wanita yang selama 32 tahun mengurusnya, wanita yang sudah mencurahkan kasih sayangnya. Hanya saja kedekatannya bersama Luciana terasa berbeda pada saat ia berjumpa dengan Rosa. Tidak memiliki getaran rasa yang baru dipahaminya sekarang. Dan saat ini Lingga sangat tidak menyangka, wanita yang lembut, penuh kasih sayang itu mampu menyimpan rapat kenyataan yang sebenarnya. Tega memisahkan ia dengan sang bunda. Hingga Lingga harus mempertanyakan kemana hilangnya hati nurani seorang Luciana. Hingga membuatnya merasakan kekecewaan yang lebih besar dari rasa kecewa sebelumnya. Rasa kecewa pada saat ia mengetahui Jokro memiliki wanita lain. Wanita itu telah banyak menyampaikan kebohongan akan ibu kandungnya. Wanita itu telah menanamkan kebencian di hati dan pikirannya agar ia membenci ibu kandungnya. Wanita itu bahkan selalu membicarakan keburukan Jokro selama ini. Dengan menuduh pria itu tidak setia. Dan saat ini, ia kecewa, ia marah. Seandainya bisa ia lakukan, sudah pasti akan ia lakukan. Ia akan memukul abis orang yang telah tega memisahkannya dengan sang ibu. Tetapi ia tidak bisa. Luciana seorang wanita, bagaimanapun mereka telah hidup bersama selama 32 tahun. Waktu yang tidak sebentar, kasih sayangnya pun tetap ada untuknya. Ling, Luciana beranjak dari duduknya mendekat ke arah Lingga. Kita harus bicara Ling. Jangan menghindari mama. Luciana memegang lengan Lingga. Kamu pasti sudah mendengar kabar yang tidak benar dari wanita itu. Wanita itu pasti sudah menyampaikan cerita yang tidak benar. Wanita itu pasti sudah menuduh mama yang bukan-bukan. Jawab Mama Ling. Jangan diam saja. Luciana menggoyangkan lengan Lingga menyadari pria itu membisu tak bersuara. Mama akan ceritakan yang sebenarnya. Wanita itu pasti sudah memutarbalikkan fakta. Jangan dipercaya Ling, wanita itu bohong. Dia sudah merebut papamu dari mama. Dan sekarang dia ingin kamu membenci mama. Memisahkan kita Ling. Kenapa mama bilang wanita itu bohong? Apa yang sudah dia lakukan? Kabar dan cerita seperti apa yang mama maksud? Tuduhan seperti apa hingga membuat mama cemas? Fakta seperti apa yang sudah diputarbalikkannya? Benarkah wanita itu sudah merebut papa dari mama? Atau malah kebalikannya? Hentikan semua kebohongan ini, Ma. Sebelum terlambat, sebelum hati Lingga tertutup untuk mama. Mama tahu, wanita yang buruk di mata mama itu menginginkan Lingga untuk tetap menghormati mama, menyayangi mama. Wanita yang mama sebut pembohong itu meminta Lingga untuk tidak membenci mama. Dan, dia ibu Lingga, Ma. Kenapa mama tega menghancurkan perasaan Lingga, Ma? Apa salah Lingga, Ma? Hentikan kebohongan ini, Ma. Lingga mohon, berhenti membencinya. Tidak Ling, tidak. Wanita itu tetap salah di mata mama. Ya, Ling, kamu benar. Tidak perlu mama tutupi lagi. Wanita itu memang ibu kandungmu. Wanita itu yang melahirkanmu. Tetapi dia sendiri yang menyerahkanmu kepada mama. Karena dia mama harus kehilangan anak dan rahim mama. Dia salah Ling, dia salah. Luciana menangis dengan memeluk pinggang Lingga. Kamu harus percaya Mama Ling. Semua yang mama lakukan karena mama tidak ingin kehilanganmu Ling. Kita bersama selama 32 tahun. Bahkan mama lebih memilih mengurusmu daripada anak mama sendiri. Kasih sayang lebih banyak mama curahkan kepadamu selama ini Ling. Mengapa mama tidak bisa mendapatkan apa yang mama inginkan? Selama ini mama hanya menginginkan papamu mencintai mama. Memperhatikan mama. Tapi apa yang mama dapatkan? Tidak ada. Tidak ada Ling. Kami serumah tapi hatinya di tempat lain. Apa ini adil buat mama? Dan, apa kamu sudah tidak mau mendengarkan ucapan mama hanya karena kamu bukan terlahir dari rahim mama? Dan, apa kamu tidak akan mengabulkan keinginan mama Ling? Lingga mengurai pelukan Luciana yang membelit pinggangnya. Siapa anak mama? Tanpa sadar Luciana telah membongkar yang dirahasiakannya selama ini. Wanita itu terhenyak. Ia tidak menyangka akan terjebak dengan ucapannya. Katakan, siapa anak yang sudah mama tinggalkan demi Lingga? Ling, maksud mama. Jawab Ma, dan apa yang mama inginkan dari Lingga saat ini?
saat mama tidak mendapatkannya dari papa. Lingga sudah sangat paham. Kemana arah pembicaraan Luciana, mamanya akan menuntut sesuatu kepadanya. Lingga sudah bisa menebak, apa yang diinginkan mamanya akan menyangkut hubungannya dengan Alisa. Mama ingin kamu tidak akan pernah meninggalkan Alisa. Batalkan gugatan ceraimu Ling. Alisa akan tetap menjadi istrimu selamanya. Kenapa? Apa karena Alisa anak mama bersama Sanjaya? Raut wajah Luciana berubah pias mendengar ucapan Lingga. Ia tidak menyangka secepat itu Lingga akan mengetahuinya segalanya. Iya, Alisa adalah anak mama. Dan, Sanjaya adalah mantan suami mama. Lingga tertawa sedih saat mendengar pengakuan Luciana. Ia merasa sudah dipermainkan selama ini. Ia menikahi Alisa yang ternyata putri dari wanita yang ia anggap mamanya dan wanita itu bungkam seolah tidak terjadi apa-apa. Duduk berhadapan di sofa, keduanya sama-sama terdiam beberapa saat. Sampai ucapan Lingga mengejutkan membuat Luciana tak percaya. Bagaimana kalau Lingga tidak bisa menuruti keinginan mama? Apa yang akan mama lakukan? Luciana menatap tajam Lingga dengan suara yang terbata dengan wajah cemas. Kenapa? Bukankah kamu sangat mencinta Alisa? Jangan bilang kamu sudah memiliki wanita lain. Cinta itu sudah hilang bahkan mungkin tidak pernah ada. Cinta itu telah mati bukan karena Lingga memiliki wanita lain, tapi karena perbuatan anak mama sendiri. Apa maksudmu Ling? Jangan menuduh Lisa tanpa bukti. Apa mama pikir putri mama itu wanita lugu yang tak mengenal pria lain selain Lingga? Lingga yakin mama sangat paham. Apa perlu Lingga jelaskan sejauh mana hubungannya bersama pria yang bernama Stephen? Lingga juga yakin mama tidak akan kuat saat mengetahui kelakuannya. Cukup Ling, jangan terus menyudutkan Alisa. Luciana tampak tidak terima mendengar ucapan Lingga. Wajah Luciana memerah, wanita itu sudah terpancing emosinya. Kalau kamu tidak bisa bertahan atas dasar cinta, paling tidak, kamu lakukan demi menebus dosa mamamu. Mama tidak mau tahu. Jangan bahas soal perceraian lagi dengan Alisa. Kalau sampai kamu lakukan, bukan hanya wanita itu yang telah melenyapkan anakku, tapi kamu juga Ling. Kamu akan melenyapkan Alisa Ling. Kamu dan ibumu akan disebut sebagai pembunuh. Dan mama akan mengangkat kasus itu lagi ke permukaan. Ingat itu Ling. Luciana bangkit dari duduknya. Wanita itu melangkah keluar meninggalkan Lingga yang terdiam. Untuk saat Lingga belum bisa memutuskan masalahnya dengan Alisa. Ia tidak bisa bertindak gegabah dengan membahayakan sang bunda. Walau ia memiliki bukti yang kuat yang akan ia pergunakan untuk menekan Lisa. Mai, abang sangat membutuhkan kamu Mei, ucapnya dengan lirih. Lingga meremat rambut, mengusap wajah dengan frustasi. Meraih kunci mobil, Lingga meninggalkan kantor membelah jalanan. Dengan kepala yang terasa berat, ia butuh udara bebas. Ia butuh ketenangan, ia butuh tempat untuk melepaskan beban yang ada.